Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sepriani dengan NIM 12010627202. Saya dari kelas 5B Manajemen, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Adapun video kali ini membahas mengenai strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, silakan simak video kali ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi strategi pengembangan produk dan juga siklus hidup produk. Sebelum kita memasuki materi, maka sebaiknya kita terlebih dahulu membahas mengenai latar belakang strategi pengembangan produk dan siklus hidup produk. Membahas mengenai siklus hidup produk, semua produk tampaknya mengalami siklus hidup. Produk itu dilahirkan melalui beberapa fase dan pada akhirnya mati ketika ada produk baru yang datang, dan produk baru itu dapat melayani kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Siklus hidup produk ini menghadirkan dua tantangan utama. Yang pertama, karena semua produk pada akhirnya mengalami penurunan. Perusahaan harus mampu mengembangkan produk baru untuk menggantikan produk lama. Tantangan pengembangan produk baru. Yang kedua, yaitu perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi pemasaran dalam menghadapi perubahan selera, teknologi, dan juga persaingan ketika produk melewati tahap siklus hidup, yaitu merupakan tantangan strategi dan juga siklus hidup produk. Adapun rumusan masalah dari materi strategi pengembangan produk dan siklus hidup produk, yaitu bila Anda menjadi guru, jelaskanlah strategi pengembangan produk dan siklus hidup produk Anda. Tujuannya untuk mengetahui produk, konsep dari strategi pengembangan produk, dan juga siklus hidup produk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk. Yang pertama, strategi pengembangan produk baru. Ada dua cara bagi perusahaan untuk mendapatkan produk baru, yaitu melalui akuisisi dengan membeli produk orang lain, dan melalui pengembangan produk baru dalam departemen riset dan pengembangan perusahaan sendiri. Produk baru yang dianggap sebagai produk orisinil merupakan pengembangan produk, modifikasi produk, dan merek baru yang dikembangkan perusahaan melalui usaha riset dan pengembangan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu proses pengembangan produk baru. Membahas mengenai proses, maka terdapat beberapa tahap utama. Yang pertama, penciptaan ide. Penciptaan ide ini merupakan pencarian sistematis ide produk baru. Biasanya perusahaan harus menciptakan banyak ide untuk kemudian disaring. Sumber ini bisa berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal, seperti pelanggan, pesaing, distributor, pemasok, dan lain-lainnya. Yang kedua, penyaringan ide. Merupakan perusahaan sering meminta eksekutifnya untuk menuliskan ide produk baru pada format standar yang dapat ditinjau oleh komite produk baru yang menjelaskan produk, pasar sasaran, dan persaingan. Format ini biasanya mencakup perkiraan kasar dari ukuran pasar, harga produk, waktu dan biaya pengembangan, biaya produksi, dan tingkat pengembaliannya. Yang ketiga, pengembangan dan juga pengujian konsep produk. Sebelum membahas tentang pengembangan dan juga pengujian konsep produk, maka perlu terlebih dahulu untuk membahas mengenai ide produk, konsep produk, dan juga citra produk. Yang pertama yaitu ide produk merupakan ide untuk produk baru yang mungkin bisa ditawarkan perusahaan kepada pasar. Sedangkan konsep produk merupakan versi detail dari ide produk baru yang dinyatakan dalam bahasa konsumen yang mempunyai arti. Dan citra produk merupakan cara konsumen memandang suatu produk yang aktual dan juga potensial. Yang keempat merupakan pengembangan strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan usaha-usaha pemasaran yang logis untuk pencapaian suatu tujuan pada lingkungan pemasaran tertentu. Tujuan-tujuan pemasaran ini adalah untuk profitabilitas, pertumbuhan penjualan, pengembangan market share, pemimpin pasar, produktivitas, dan mempertahankan pasar dan sebagainya. Yang kelima, analisis bisnis. Perusahaan perlu melakukan analisis bisnis sebelum melakukan kegiatan pemasaran.
Yang keenam, pengembangan produk dan pemasaran uji. Pengembangan produk mencakup kegiatan teknis tentang penelitian, pembuatan, dan juga pendesainan produk. Pengujian pasar. Setelah manajemen menyelesaikan performansi barang, maka langkah berikutnya adalah mempersiapkan nama ataupun merek, pembungkus, dan juga program awal pemasarannya untuk diujikan terhadap konsumen untuk memahami luas pasar dan bagaimana reaksinya terhadap penanganan, penggunaan, dan pembelian ulang suatu barang. Selanjutnya, komersialisasi. Tujuan dari komersialisasi ini merupakan kesediaan dealer menerima barang untuk membujuk konsumen mau membeli untuk yang pertama kalinya. Selanjutnya yaitu mengatur pengembangan produk baru. Ada 3. Yang pertama, pengembangan produk baru yang berpusat pada pelanggan. Pengembangan produk baru berfokus pada menemukan cara baru untuk memecahkan masalah pelanggan dan memberikan kepuasan yang lebih baik. Caranya adalah dengan melakukan diferensiasi dan menawarkan produk nilai pelanggan yang lebih menarik. Yang kedua, pengembangan produk baru berdasarkan tim. Banyak departemen bekerja sama membentuk tim untuk proses pengembangan produk baru untuk menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas. Dan yang ketiga, pengembangan produk baru yang sistematis. Pengembangan produk baru lebih baik secara holistik dan sistematis daripada secara acak agar ide baru dan bagus lebih banyak muncul. Untuk hal ini, perusahaan dapat memasang sistem manajemen inovasi guna mengumpulkan, meninjau, dan mengevaluasi serta mengatur ide produk baru. Selanjutnya yaitu ada strategi siklus hidup produk. Terdapat 5 tahapan. Yang pertama, pengembangan produk, yaitu perusahaan menemukan dan juga mengembangkan suatu ide produk baru sehingga pada tahap ini ditandai dengan masih rendahnya penjualan produk sementara biaya investasi perusahaan semakin besar. Yang kedua, pengenalan. Pada tahapan ini pertumbuhan penjualan lambat, keuntungan belum bisa didapat sebagai akibat dari pengeluaran yang besar untuk memperkenalkan produk. Yang ketiga, pertumbuhan. Pada tahapan ini sudah terjadi penerimaan yang cepat dan juga peningkatan keuntungan. Yang keempat, kedewasaan. Pada tahap ini pertumbuhan penjualan melambat karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial dan tingkat keuntungan tidak berada di puncak atau menurun karena meningkatnya pengeluaran pemasaran untuk mempertahankan produk dalam persaingan. Dan yang terakhir yaitu penurunan. Pada tahap ini penjualan dan juga keuntungan mulai menurun. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh produknya yaitu iPhone 14. Yang pertama, strategi pengembangan produk baru iPhone 14. Strategi pemasaran produk iPhone 14 mengatakan salah satu strateginya adalah menghindari kenaikan harga ponselnya. Harga iPhone 14 kelas atas sama dengan model iPhone 13 tahun lalu. Ponsel ini memiliki 2 tipe utama yaitu biasa dan plus, yang berarti tidak ada versi mini seperti pendahulunya yaitu iPhone 13. Perusahaan bersandar pada teknologi keselamatan seperti kemampuan untuk mendeteksi kecelakaan mobil hingga fitur memanggil penyelamat dari puncak gunung terpencil untuk menambah daya pikat pada perangkatnya. Apple memposisikan dirinya sebagai merek untuk memungkinkan pengguna mengejar kegembiraan dan juga petualangan. iPhone 14 akan diproduksi di India 2 bulan setelah ponsel tersebut dirilis di luar Cina. Apple memilih cara seperti ini karena diyakini bisa mengurangi jeda waktu. Apple dan pemasok dikabarkan sudah mempercepat produksi iPhone 14 di India. Unit hasil produksi gelombang pertama di India diperkirakan selesai pada akhir Oktober sampai November. Selanjutnya yaitu strategi siklus hidup produk handphone iPhone 14. Apple akan meluncurkan HP flagship terbarunya iPhone 14 series pada September. Apple pun sudah menyiapkan beberapa strategi untuk meningkatkan produksi iPhone 14 supaya tidak antrian panjang dan mengantisipasi kelangkaan pasokan komponen. Karena itu, Apple akan menambahkan daftar pemasok komponen iPhone series untuk memenuhi permintaan produksi yang meningkat. Penjualan perdana seri iPhone 14 di Indonesia sudah dilakukan pada 4 November lalu setelah dibuka pre-order pada tanggal 28 Oktober. Selanjutnya yaitu implikasi produk iPhone 14 terhadap guru. Implikasi guru menggunakan produk
iPhone 14 ini, yaitu dengan adanya produk yang baru meluncur, guru dapat menggunakan iPhone ini karena iPhone ini memiliki RAM yang sangat besar, sehingga guru dapat menyimpan data ataupun file yang berukuran besar. Kemudian iPhone 14 juga memiliki layar yang lebar, sehingga guru dapat melihat handphone dengan jelas dan puas. iPhone 14 ini juga memiliki kamera belakang yang lebih berkualitas. Dalam hal kamera, guru dapat mendokumentasikan hal-hal yang dianggap penting secara jelas. Yaitu kesimpulan dari materi strategi pengembangan produk dan siklus hidup produk, yaitu pengembangan produk baru yang berhasil berpusat pada pelanggan berdasarkan tim dan usaha yang sistematis. Dalam siklus hidup ada 5 tahapan, diantaranya yaitu ada pengembangan produk, pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan, dan strategi pemasaran produk jasa guru ini merupakan produk yang dianggap produk yang orisinal. Adalah pengembangan produk lalu dimodifikasi yang akan menjadi ciri khas kita di saat kita mengajar di sekolah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihan ataupun kekurangan saya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.